Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta terlarang mantan mafiat bab 50. Mengasuh bayi besar. Pagi harinya kehebohan terjadi di kamar hotel VVIP yang semula ditempati ketiga wanita itu. Regan, bangun, astaga! Tuh, teriak Vina terkejut saat tak mendapati El dimanapun. Berisik banget sih, paling dia keluar sama Erik. Jawab Maureen dengan suara seraknya, lalu ia meraih bantal dan menutup kedua telinganya agar tidurnya tidak diganggu suara cempreng Vina. Iya juga ya. Kenapa gue nggak kepikiran? Dia kan punya cowok nggak kayak kita jomblo. Vina cemberut meratapi nasibnya. Dia artis, terkenal, cantik tapi masih jomblo. Entahlah apa yang salah dari kehidupan Vina ini. Jomblo itu pilihan, termasuk lo memilih untuk mencintai seseorang yang jelas-jelas sama sekali nggak menganggap lo ada. Sarkas Maureen membuat Vina melirik malas, walau dalam hatinya membenarkan apa yang dikatakan Maureen. Lain hal dengan keadaan di kamar sebelahnya, di mana mereka bertiga masih terlelap dalam mimpi. Angga dan Jonathan tertidur di sofa. Setelah permainan panas mereka berdua, para wanita panggilan itu sudah pergi tak lama mereka selesai bermain, tentu dengan bayaran yang cukup fantastis. Sedangkan Devano yang berada di atas ranjang setelah kobam semalaman. Beberapa menit kemudian, Devano meringis pelan, terbangun dengan memegangi kepalanya yang terasa berat. Ia menatap sekeliling keadaan yang cukup berantakan. Terdapat beberapa bekas botol semalam. Ia mencoba mengingat kembali kejadian semalaman. Oh shit, ia bangun dengan kasar, lantas mencari keberadaan Erik. Dirinya mabuk berat dan kedua sahabatnya. Sedangkan Erik dia tak mungkin bisa mabuk. Bangun. Kalian berdua nih, Rick nggak ada di sini. Semalam kalian lihat nggak dia keluar? Kedua orang itu terbangun masih dengan wajah bantalnya, lalu kompak menggeleng bersama. Biarin aja sih, dia juga bukan bocah yang harus dicari. Sambung Angga acuh hendak, memejamkan kedua bola matanya, kembali namun urung ketika, bugek bodoh. Lo berdua sadar nggak? Dengan kelakuan kita semua semalam, ingat nggak terakhir kali terjadi seperti ini? Erik gimana keadaannya? Menatapnya lang Angga. Angga dan Jonathan pun ditarik ke masa lalu ketika mereka berempat melakukan pesta seperti ini. Mereka menemukan Erik yang tengah ketakutan digoda oleh para panitia sewaan mereka dan berakhir demam. Sama halnya dengan saat ini, namun nasib baik Al datang menolongnya. Selain tubuhnya hanya bisa menerima minuman beralkohol, tubuh Erik akan tiba-tiba demam tinggi ketika merasa ketakutan karena melihat wanita berpakaian seksi yang berusaha menggodanya. Keanehan yang cukup langka, dan itu hanya dimiliki oleh Erik. Di balik kesempurnaan yang dia miliki di hidupnya. Buruan Karin, cek CCTV. Interupsi Devano, Losin, pakai segala minta acara beginian. Udah tahu Erik gak terbiasa dengan kehidupan malam seperti ini. Jonathan menyalahkan Angga. Kok lo nyalahin gue sih? Ini juga termasuk ide lo kan, untuk merayakan keberhasilannya, diangkat jadi CEO rumah sakit. Salah Erik juga, kenapa nggak nolak ide gue? Mengerutu Jonathan, bisa diem nggak? Ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Beberapa menit kemudian mereka sampai pada ruang kontrol CCTV. Mereka bertiga hanya bisa melihat lorong depan kamar mereka. Karena di dalam kamar hotel itu tidak ada CCTV. Itu termasuk privasi detik demi detik tak ada yang mereka lewatkan. Hingga pada detik El sedang adu mulut dengan salah satu wanita panggilan yang diusir Devano, dan beberapa menit kemudian Erik dibawa pergi dipapah oleh El. Hal yang mengejutkan lagi, ketika El menunjukkan jari tengahnya menghadap CCTV, seolah ia tahu jika ketiga sahabatnya, kekasihnya akan mengecek CCTV. Dokter L yang membawa Erik pergi. Kenapa dia bisa tahu? Nyeletuk Angga heran. Hanya ada dua kemungkinan. El datang karena dihubungi Erik atau dia datang sendiri, ucap Jonathan. Devano menghela nafas kasar. Dirinya membatin semoga tidak terjadi hal yang di luar pikirannya. Kembali ke dalam kamar VVIP yang tak jauh dari kamar para sahabat El dan Erik. El sudah bangun dari 1 jam yang lalu, dirinya sudah bersih-bersihin. Ia juga sempat mengambil pakaiannya.
Di kamar sebelumnya kini, ia mengenakan celana pendek dan kaos oblong putih polos dan rambutnya diikat kuncir kuda. Udah bangun, ucap Eli. Dirinya baru saja mengambil sarapan untuk dirinya dan Eric yang dibawakan oleh staf hotel ini. Peluk. Rengek Eric menatap Elle dengan wajah memelasnya. Elle menghela nafas panjangnya. Sepertinya seharian ini ia akan dibuat repot dengan bayi besarnya yang cukup manja. Jika sedang sakit, mereka berpelukan cukup lama. Ella yang merasa sedikit sesak pun hendak melepaskan pelukannya. Jangan dilepas, nanti pusingnya datang lagi, gumamnya. Lalu menyerukan wajahnya di leher Elle. Eric menghirup aroma wangi dari kekasihnya. Aku nggak bisa nafas, Eric. Ini juga geli. Kamu endus-endus leher aku. Ella mencoba melepas pelukan Eric yang semakin erat membelit tubuhnya. Badan aku lemas, kepala aku pusing, perut aku mual, mulut aku pahit. Rengeknya memasang wajah memelas mungkin. Jangan coba-coba mencari alasan agar kamu terbebas dari hukuman Eric. Aku tahu ini semua hanya akal-akalan kamu. Cepat keluar dan panggil deng laknat kamu itu. Hendak Eric membuka suara, namun urung ketika Allah kembali menyala, tidak menerima penolakan. Atau aku benar-benar marah sama kamu, ucap Elle tajam. Marik pun terpaksa menurut. Disinilah mereka 7 orang itu berkumpul. Vina dan Maureen juga turut serta, di mana keempat pria itu sedang duduk berjejer tak berani mengangkat wajahnya. Mereka semua layaknya narapidana yang hendak dihukum mati. Hening. Sudah setengah jam berlalu, namun Elle belum mengeluarkan sepatah kata pun. Elle hanya duduk di atas ranjang menatap keempatnya dengan tatapan tajamnya. Dirinya duduk dengan angkuk kaki kanannya berada di atas kaki kirinya dan bersedekap dada. Jangan lupakan berbagai ekspresi dari mereka semua. Angga dan Jonathan merasa gugup detak jantungnya, berlomba-lomba ingin keluar dari tempatnya. Berulang kali mereka mengusap keringat yang keluar dari pelipisnya, lalu Devano di sini tak kalah gugupnya. Ini melebihi dia berurusan dengan Tuan Besar Ludovic, dan yang terakhir Eric. Pria itu tak berkutik sama sekali. Perasaan campur aduk antara gugup, takut, merasa bersalah. Tubuhnya seperti tadi terus bergetar, keringat membanjiri pelipisnya yang sebesar jagung, jemarinya saling bertautan gugup. Vina dan Maureen hanya menonton duduk tak jauh, dari mereka hanya tertawa ngakak, melihat pria tampan dan berbadan kekar tunduk hanya kepada wanita, bahkan tubuhnya setengah dari mereka. Cih, otot doang digedein, ketaunya sama Allah aja nggak berani angkat wajahnya. Hihihi. Vina berbisik kepada Maureen. Dari 30 menit yang lalu sampai sekarang, apakah kalian tidak ada niat untuk menjelaskan kejadian semalam? Kau Angga dan Jonathan, apa mulutmu kebas karena terlalu lama berciuman? Sarkas Ella menatap tajam keempat orang itu kini. Tatapannya beralih kepada Angga dan Jonathan. Devano, kamu adalah orang yang paling tahu tentang kondisi Eric, bukan? Bagaimana bisa kalian melakukan pesta menjijikan semalam dan membiarkan Eric di sana ketakutan dan berakhir di kamar mandi? Jika semalam saya tidak datang, apakah Eric saat ini masih berada di sisi kalian? Dia menggigil, dia demam di sana karena ketakutan. Kalian semua bodoh. Keterlaluan. Eric yang merasa dibela pun sedikit mengangkat wajahnya sumringah. Apa? Tundukkan wajahmu, Eric. Kamu juga bodoh. Lu membiarkan mereka melakukan pesta menjijikan itu? Atau jangan-jangan kamu juga menikmati sebelumnya, teriak Ella tepat di depan wajah Eric. Ketiga pria itu hampir menumbuhkan tawanya melihat Eric layaknya kucing yang sedang dimarahi majikannya. Semoga kalian berdua tertular penyakit HIV, ucapnya menatap Angga dan Jonathan bergantian, dihadiahi pelopotan oleh keduanya. Devano, semoga lo cepat mati karena keseringan kobam. Dan Maureen bahagia sama yang lain. Terakhir kamu, Eric. Jangan hubungi aku dalam seminggu. Apapun itu. Rintah lalu, dirinya melenggang pergi meninggalkan mereka semua dengan perasaan dongkol. Soeting gak bisa gitu dong. Aku itu lagi sakit.
Soletti, teriak Arik dengan wajah frustasinya, mana bisa dirinya tidak bertemu dengan Elle dalam 1 minggu.